Jazakumullah khair. Ana ucapkan ahlan wa sahlan pada teman-teman sekalian, ikhwati wa akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian, ikhwati wa akhwati fiddin, sebelumnya ana mohon maaf karena pada pertemuan yang lalu pembahasan kita sempat terputus secara tiba-tiba, ya karena qadarullah kondisi tidak memungkinkan untuk meneruskan saat itu. Dan insya Allah kali ini kita akan sedikit mengulang tentang keimanan kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk dari awal. Ya. Kita sudah sebutkan di awal bahwa kata takdir itu dari segi bahasanya ya berasal dari 3 huruf, ya, huruf qaf, huruf dal, dan huruf fa, ya, qadar. Ya, itu dalam bahasa Arab ya 3 huruf ini ya apabila digabungkan itu maknanya menunjukkan kepada sesuatu yang merupakan akhir dari segala sesuatu. Ya. Jadi akhir dari sesuatu atau akhir dari suatu perjalanan atau akhir dari suatu rangkaian kejadian tertentu itu biasa disebut oleh orang Arab dengan 3 huruf ini, yaitu huruf qaf, huruf dal, dan huruf fa. Nah, kemudian dari sinilah para ulama rahimahullah kemudian memaknai takdir ya dengan takdirullahi lil kainat qabla huduthiha. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan segala sesuatu yang Ia ciptakan sebelum sesuatu tersebut terjadi. Kita juga sudah sebutkan sebelumnya bahwa seringkali kita mendengar bahwasanya rukun iman yang keenam adalah beriman kepada qada dan qadar. Ya, beriman kepada qada dan takdir. Ya, sebenarnya apa sih perbedaan antara qada dan takdir? Ya, qada dan takdir ini apabila disebutkan secara bersamaan, ya, seperti ketika kita mengatakan saya beriman kepada qada dan qadar. Saya beriman kepada qada dan takdir. Ya, maka makna qada dan qadar itu berbeda. Makna qada dan makna takdir itu berbeda. Baik. Uh, Apabila qada dan qadar digabungkan sebutannya, maka makna qada dan qadar itu berbeda. Al-qadar bermakna penentuan dari takdir tersebut. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menentukan apa yang akan terjadi di masa mendatang, apa yang akan tercipta, kemudian ciptaan ini akan bagaimana nantinya. Inilah yang disebut dengan takdir. Nah, kemudian yang dimaksud dengan qada adalah terciptanya sesuatu tersebut. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menulis atau memerintahkan pena untuk menulis segala sesuatu yang akan terjadi hingga hari kiamat, ya, yang ini disebut dengan takdir. Nah, nanti ketika semua itu terjadi, ya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakannya satu persatu, ya itu disebut dengan qada. Nah, adapun jika qada dan qadar ini disebut secara terpisah, misalnya rukun iman yang keenam adalah beriman kepada takdir. Ya, rukun iman yang keenam adalah beriman kepada qada. Maka yang dimaksud dengan takdir itu mencakup qada, dan yang dimaksud dengan qada juga mencakup takdir. Jadi intinya ya kedua ini sebenarnya sama, ya, namun memiliki makna yang lebih spesifik bagi masing-masing. Nanti kita akan sebutkan apa sih yang dimaksud dengan qada dan qadar lebih detail. Nah, kemudian
kita perlu tahu apa sih sebenarnya dalil dari Al-Quran dan juga dari As-Sunnah tentang kewajiban beriman kepada takdir Allah. Ya, di antaranya adalah, ya kita coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab. Ya, surat Al-Ahzab ayat ke-38. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana amrullahi qadaran maqdura." Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Surat Al-Ahzab ayat ke-38. Dan adalah perkara-perkara Allah, ya urusan-urusan Allah, itu semuanya adalah takdir yang telah takdir yang telah ditetapkan. Ya, salah satu ulama tafsir, ya, yaitu Al-Imam Ibnu Katsir, ya rahimahullah taala, ketika menjelaskan ayat ini, ya beliau mengatakan, ai wa kana amruhu alladhi yuqaddiruhu kainan lama. Ya, maksud dari ayat ini adalah bahwasanya segala sesuatu yang telah Allah takdirkan pasti akan terjadi, ya, pasti akan terjadi. Wa waqi'an la mahida, pasti akan tercipta, tidak mungkin tidak. Wala ma'dala fama sya'akan wa ma lam yasha'. Ya, segala sesuatu tidak mungkin melenceng dari takdir yang telah ditetapkan. Apa yang Allah kehendaki terjadi, maka itu terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki terjadi, maka ia tidak akan terjadi. Kemudian dari hadis, sebenarnya banyak ayat-ayat lain, ya tapi itu salah satunya. Dan juga dalam hadis, ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa ini sudah saya sebutkan juga sebelumnya, ya pada pertemuan yang pertama, ya bahwa ketika kaum musyrikin Quraisy yang mendebat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah takdir, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya membacakan kepada mereka 2 ayat dalam surat Al-Qamar. Ya mungkin ini bisa dibaca lagi terjemahannya, Pak Agung. Surat Al-Qamar ayat ke-48 sampai 49. Surat Al-Qamar ayat ke-48 sampai 49. Afwan Ustadz, sepertinya Agung terputus sinyalnya, lagi baru mau join lagi. Oh, baik, silakan. Nah, jazakallah khair, Pak Agung. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam, ya, orang-orang yang mendebat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang masalah takdir dengan neraka, ya, dengan neraka sakar. Ya, kemudian Allah hanya memerintahkan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk menegaskan kepada mereka. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdebat dengan mereka atau untuk menjelaskan rahasia-rahasia takdir secara rinci. Ya tidak. Ya, Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada mereka, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh segala sesuatu tanpa terkecuali, ya telah kami ciptakan sesuai dengan takdir yang telah kami tetapkan. Jadi inilah jawaban kita sekalian kepada orang-orang yang mungkin, ya, atau kepada bisikan jiwa kita sendiri yang mungkin ingin mendebat masalah takdir, ingin menggoyahkan keimanan kita tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, katakanlah kepada jiwa kita dan juga kepada orang lain yang ingin, yang mendebat kita dalam hal ini. Katakan kepada mereka, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya kami telah menciptakan segala sesuatu tanpa terkecuali, ya sesuai dengan takdir yang telah kami tetapkan. Ya, kemudian juga, ya pernah ada seorang sahabat, ya, yang bertanya kepada muridnya. Ya, seorang sahabat ini bernama Imran bin Husain, ya radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau bertanya kepada muridnya yang bernama Abul Aswad Ad-Du'al. Ya, Abul Aswad Ad-Du'al ini seorang tabi'in. Ya, ketika itu Imran bin Husain mengatakan, ini sepeninggal Nabi, ya, sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau mengatakan,
beliau mengatakan pada Abul Aswad Ad-Du'ali, ya rahimahullah, wahai muridku, ya bagaimana menurut engkau? Bagaimana menurut engkau tentang perbuatan-perbuatan manusia? Ya, kita lihat manusia ada yang bersusah payah mengerjakan sesuatu, ya ada manusia yang bersusah payah bekerja, ada yang bersusah payah beribadah, mencari nafkah dan seterusnya. Ya, apakah semua itu adalah tentang sesuatu yang telah ditetapkan atas mereka sejak dahulu kala, ataukah segala sesuatu ini belum ada ketetapannya? Jadi Imran bin Husain, ya radhiyallahu taala anhu, jadi Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, ya menanyakan kepada murid, ya, bagaimana menurut engkau wahai Abul Aswad Ad-Du'ali, ya tentang segala sesuatu yang diusahakan oleh manusia saat, ya apakah hasil dari semua itu, apakah usaha mereka telah ditentukan sejak dahulu kala, ataukah ini adalah hal-hal yang belum pernah ditentukan dan akan terjadi begitu saja, mengalir sesuai dengan usaha seseorang, ya sesuai dengan apa yang diperbuat seseorang, maka sesuatu akan terjadi. Ya, baru kata Abul Aswad Ad-Du'ali, beliau adalah seorang murid sahabat, ya, tentunya akidah beliau sangat kuat, sangat benar. Ya, beliau mengatakan tentu segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan terjadi begitu saja atau bukan terjadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh makhluk. Kemudian kata Imran bin Husain kepada Abul Aswad Ad-Du'ali, ya, kalau begitu bukankah berarti Allah Subhanahu wa taala ya zalim kepada hamba-hambanya? Kalau seandainya segala sesuatu yang kita usahakan itu semuanya sebenarnya sudah ditakdirkan oleh Allah, ya bukankah berarti Allah Subhanahu wa taala itu zalim kepada hamba-hambanya? Kemudian Abul Aswad Ad-Du'ali hanya terdiam. Ya, dia yakin bahwasanya segala sesuatu telah ditakdirkan. Tapi untuk menjawab pertanyaan ini, ya beliau tidak mampu menjawab. Karena seperti yang saya katakan tadi, ya segala sesuatu tentang takdir adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala yang mungkin ilmunya dihalangi dari kita. Kemudian Imran bin Husain yang sebagai seorang guru yang mengatakan kepada Abul Aswad Ad-Du'ali, tenang wahai Abul Aswad. Ya, sebenarnya aku hanya ingin ya memeriksa seberapa pemahaman kau terhadap takdir. Ya, seberapa keyakinan kau terhadap takdir. Sungguh aku pernah mendengar ya ada dua orang sahabat ya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah berdiskusi persis seperti diskusi yang terjadi antara kita saat ini. Salah seorang dari keduanya mengatakan kepada temannya, ya bagaimana tentang kejadian-kejadian di dunia, tentang apa yang kita usahakan. Apakah Allah sudah menetapkannya, ataukah ternyata Allah tidak pernah menetapkan apapun dan semua terjadi begitu saja. Kemudian mereka pun bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, la bal syai'un qada alaihim wa madha fi. Ya bahkan segala sesuatu yang terjadi, ya misalnya Anda berusaha, kemudian usaha Anda berhasil atau gagal, atau mungkin Anda berusaha mempelajari sesuatu, kemudian Anda berhasil mempelajarinya atau tidak. Ya, ini semua ya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal syai'un qada alaihim wa madha fihim. Semua itu adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan atas mereka dan telah lalu penetapannya atas mereka. Jadi teman-teman sekalian, beginilah seharusnya pemahaman seorang tentang takdir, yaitu seseorang meyakini bahwa apapun yang terjadi, ya, apapun yang terjadi, apapun yang akan kita alami, semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin sebagian orang bertanya, ya lantas bagaimana penjelasannya? Katanya kita memiliki kehendak, ya, katanya kita memiliki pilihan untuk memilih antara yang baik dan yang buruk. Kalau seandainya semuanya sudah ditetapkan, ya bagaimana mungkin
saat yang sama bisa dan manusia dengan sempurna oleh akal manusia. Jadi daerah inilah yang harus kita berserah diri kepada Allah tentang apa sih hakikat di balik itu. Dan yang perlu kita yakini adalah bahwasanya ketika kita berikrar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan kita, satu-satunya pencipta di muka bumi, ya, dan di seluruh alam semesta. Ya, ketika kita berikrar akan hal itu, ya di saat yang sama kita juga harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menciptakan segala sesuatu yang terkait dengan kita. Baik itu perbuatan kita, amal ibadah kita, ya apa yang akan kita ucapkan, akibat dari ucapan kita, akibat dari perbuatan kita, ya semuanya telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Maksudnya semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya dan Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menetapkannya. Jadi tidak ada satupun dari apa yang terjadi di dunia ini yang terlewat dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang terlewat dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Kemudian kita juga sudah sebutkan ya beberapa fakta sejarah. Beberapa fakta sejarah yang menunjukkan bahwasanya bagaimanapun usaha seseorang, dan ini merupakan sebenarnya penyadar, sesuatu hal yang menyadarkan kita akan benarnya takdir Allah Subhanahu. Ya seringkali kita mengusahakan sesuatu, ya seringkali kita benar-benar menginginkan sesuatu, ya kita mencurahkan segala sesuatu untuk meraih hal ini, tapi ternyata kita gagal meraih. Ternyata apa yang kita inginkan tersebut luput dari kita. Ya, ternyata bahaya yang ingin kita hindari tetap menimpa kita. Misalnya seseorang sudah meletakkan berbagai jenis keamanan dalam rumahnya, tapi ternyata bisa saja rumah tersebut akan kecurian. Misalnya seseorang telah berusaha mendidik anaknya dengan sangat baik, dengan sangat hati-hati, dengan ekstra hati-hati, tapi ternyata anak ini pada akhirnya menjadi anak yang tidak saleh. Nih, apakah hal ini semua memiliki penjelasan lain selain takdir? Apakah semua ini memiliki penjelasan lain selain takdir? Teman-teman sekalian, kita lihat sekian orang ya usaha mereka sama dalam mendidik atau dalam mencari nafkah atau dalam hal-hal lain yang bersifat, tapi ternyata hasil yang mereka raih berbeda-beda. Mengapa hasil mereka tidak sama saja semua? Ya anaknya sama-sama soleh, ya rezekinya sama-sama lancar, ya, hasil ujiannya misalnya sama-sama bagus. Ya ternyata ya teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan hal-hal yang berbeda ya kepada para hambanya. Tidak semua hamba ini memiliki takdir yang sama. Ya seperti misalnya kita sudah sebutkan sebelumnya ya kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya di mana Firaun yang memiliki sekian banyak tukang tafsir mimpi. Ya dia bermimpi bahwa ada dari Bani Israel ya seorang anak yang akan menghancurkan kerajaan. Ya bayangkan Firaun ketika itu adalah seorang raja yang kaya raya, yang kekuasaannya sangat luas, yang memiliki segala sesuatu. Ya bahkan dia dengan omahnya mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Ya, ana rabbukumul a'la katanya. Saya adalah Tuhan kalian yang tertinggi. Dan kita bisa bayangkan bagaimana kerasnya usaha Firaun untuk menggagalkan tafsir mimpi yang ia lihat dalam tidur. Tidak mungkin seorang Firaun ya berpangku tangan begitu saja membiarkan kerajaannya dihancurkan oleh anak kecil yang belum lahir ini. Oleh karenanya dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Fir'aun itu yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Fir'aun itu membunuhi anak-anaknya Bani Israel yang baru lahir. Setiap hari ada tentara Fir'aun yang patroli di seluruh penjuru pemukiman Bani Israel ya untuk memeriksa mana nih ada bayi yang baru lahir, diambil langsung dibunuh saat itu juga. Ya tidak pakai diinterogasi, tidak pakai ditanya-tanya, langsung jika itu bayi laki-laki langsung dibunuh. Ya, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa
untuk menghanyutkan bayi Nabi Musa di aliran sungai. Bayangkan teman-teman sekalian, ya, bagaimana bisa seorang bayi yang baru lahir, ya, dihanyutkan dalam sungai yang deras. Dan bagaimana bisa hati seorang ibu, ya, tega melakukan hal itu. Ya, jika bukan karena takdir Allah Subhanahu wa taala yang memang menghendaki hal itu terjadi. Ya, bagaimana bisa bayi ini selamat di tengah arus sungai yang sangat deras? Dan bagaimana bisa ibu ini yang memiliki kekuatan hati untuk meletakkan bayi yang baru ia lahirkan di keranjang untuk kemudian dihanyutkan di sungai tersebut? Dan bagaimana bisa akhirnya bayi ini ditemukan oleh istri Fir'aun dan akhirnya dibesarkan oleh Fir'aun itu sendiri, dianggap sebagai anak angkat oleh Fir'aun sendiri. Ya, bagaimana bisa ini terjadi jika kita ingin menjelaskannya dengan logika kita sebagai manusia. Oleh karenanya, teman-teman sekalian, kalau kita lihat, ya, peristiwa-peristiwa sejarah yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, kita akan lihat banyak sekali bukti bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada. Sekian banyak kejadian terjadi di luar nalar, di luar perkiraan, dan di luar logika manusia. Ya, seperti misalnya kejadian yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui kabar bahwa kafilah dagangnya Abu Sufyan. Abu Sufyan ketika itu masih kafir. Kafilah dagang Abu Sufyan baru kembali dari Syam, ingin menuju Makkah, membawa perdagangan, yang membawa hasil perdagangan yang sangat melimpah, ya, berpuluh-puluh unta, berkantung-kantung emas, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mencegat kafilah ini dan merampas hartanya. Ya, bukan berarti Rasulullah SAW zalim, tidak. Tapi Rasulullah SAW ingin mengambil harta tersebut sebagai ganti dari apa yang telah dirampas oleh kaum musyrikin di Mekah. Ya, kita tahu bahwasanya Nabi SAW dan para sahabatnya, ya, kaum muhajirin keluar menuju Madinah dalam keadaan terusir. Ya, mereka tidak bawa rumah, tidak bawa surat tanah, tidak bawa harta. Mereka hanya bawa badan mereka, bawa kendaraan mereka, dan bawa bekal secukupnya saja untuk sampai ke Madinah. Bagaimana dengan rumah mereka? Bagaimana dengan sisa-sisa harta mereka di Mekah? Semuanya dijarah oleh kaum musyrikin Quraisy. Rasulullah SAW ingin mengembalikan rampasan tersebut dengan mencegat kafilah dagang. Ternyata ketika Rasulullah SAW sampai di lokasi yang diperkirakan sebagai lokasi singgahnya kafilah Abu Sufyan, ternyata kafilah Abu Sufyan sudah berlalu dan Abu Sufyan sudah terlanjur mengirimkan kabar kepada kaum kafir Quraisy untuk meminta bantuan melindungi kafilah dagang mereka. Ya, karena seandainya kafilah dagang ini berhasil dicegat oleh Nabi Muhammad, ya maka Makkah akan miskin total. Ya, maka Makkah akan miskin, akan jatuh, akan hancur ekonomi. Ya, makanya ketika sampai surat Abu Sufyan, ya orang-orang Makkah dengan semangat mengumpulkan tentara mereka, mengumpulkan persenjataan mereka, mengumpulkan berbagai hal yang mereka miliki untuk berangkat melindungi kafir tersebut. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Bahkan Rasulullah SAW sendiri tidak pernah memperkirakan terjadinya peperangan Badar ini. Jadi kalau kita lihat di buku-buku sejarah, perang Badar ini sama sekali tidak direncanakan, teman-teman sekalian. Rasulullah SAW keluar hendak mencegat kafilah dagang kaum musyrikin Quraisy, dan kaum musyrikin Quraisy juga keluar dari Mekah hendak melindungi kafilah dagang mereka, bukan hendak berperang. Tapi ternyata singkat cerita, ya malah terjadi peperangan yang akhirnya menewaskan banyak pembesar kaum musyrikin Quraisy dan membuat heboh jazirah Arab dan mengangkat pamor kaum muslimin di antara mereka. Ya, oleh karenanya di perang Uhud nanti kita lihat banyak para sahabat itu yang semangat ikut perang karena mereka nggak ikut perang di perang Badar. Ya, karena mereka nggak tahu ketika itu bahwasanya Rasulullah SAW akan keluar untuk berperang. Ya, para sahabat yang merupakan para pendekar Arab, mereka tidak ikut ketika itu. Bukan berarti mereka tidak ingin ikut perang. Ya, bukan berarti mereka tidak ingin ikut perang. Ya, tapi mereka tahu bahwasanya Rasulullah SAW
keluar, bukan untuk berperang. Jadi terkait dengan hal ini, ya bisa dibuka suratnya, Pak Abu, surat Al-Anfal ayat ke-42. Ya, terkait dengan kejadian yang luar biasa ini, ya perhatikan bagaimana luar biasanya kejadian perang Badar, bagaimana efeknya yang luar biasa buruk terhadap kaum muslimin, dan bagaimana efeknya yang luar biasa positif terhadap kaum muslimin. Ternyata kejadian yang sangat besar ini sama sekali tidak direncanakan oleh siapa, tidak oleh Rasulullah, tidak pula oleh kaum musyrikin. Allah lah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan terjadinya perang Badar ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat ke-42. Silakan dibaca Pak Agung, surat Al-Anfal ayat ke-42. Afwan Ustaz, surat Al-Anfal surat keberapa Ustaz? Al-Anfal surat ke-7, surat ke-7 Pak Agung. Ya, surat ke-7 ayat ke-42. 42. Surat Al-Anfal ayat ke-42, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedangkan kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Ya, subhanallah. Ya, coba kita renungi ayat ini teman-teman sekalian. Ya, jazakallahu khair Pak Agung. Ya, perhatikan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad." Ya, seandainya kalian sengaja janjian menentukan tanggal pertempuran, pasti bisa jadi ya tanggal tersebut akan maksudnya bisa jadi pertempuran akan melenceng dari tanggal tersebut, atau bahkan bisa jadi pertempuran sama sekali tidak terjadi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal ini kepada Rasulullah SAW. Seandainya kalian berjanji dengan kaum musyrikin kita berperang di tanggal ini, di lokasi ini, bisa jadi itu tidak terjadi. Akan tetapi apa? Walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Akan tetapi ini bukan masalah usaha kalian, bukan masalah kalian janjian atau tidak, bukan masalah kalian sudah saling surat menyurat atau tidak, tapi ini adalah Allah Subhanahu wa taala hendak menetapkan sesuatu yang harus terjadi. Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Allah hendak menciptakan sesuatu yang harus terjadi saat ini. Ya, tidak peduli apakah ada rencana, apakah ada persiapan, jika sesuatu itu harus terjadi saat itu juga, Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan. Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Kita ingat-ingat ayat ini teman-teman sekalian. Agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan, menciptakan, menetapkan sesuatu yang memang sudah harus terjadi. Ya, liyahlika man halaka bayyinah wa yahya man hayya bayyinah wa annallaha lasami'un alim. Ya, jadi teman-teman sekalian, ini adalah bukti-bukti sejarah dan banyak lagi bukti yang lainnya kalau kita sebutkan satu persatu, ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menjalankan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Ya, tidak peduli apakah ada persiapan manusia akan hal itu atau tidak. Jadi tugas kita sebagai manusia yang sangat lemah ini, yang merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya kita berdoa dan berusaha untuk mencapai kemaslahatan dan melindungi diri kita dari bahaya. Namun ternyata jika apa yang terjadi pada kenyataannya berbeda dengan ekspektasi kita, dengan keinginan kita, maka ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan apa yang akan terjadi. Inilah hiburan bagi kaum muslimin. Ya, bila seseorang tidak beriman kepada takdir, maka akan sulit sekali hidupnya. Ya, bagaimana bisa seseorang menerima, kok saya sudah berusaha A, B, C. Orang itu juga berusaha A, B, C. Tapi kenapa kok dia berhasil, kok saya tidak?
Kenapa saya berhasil kok dia tidak? Misalnya, ya. Jadi teman-teman sekalian, beriman kepada takdir ya sejatinya adalah hiburan bagi seorang mukmin. Nanti kita akan bahas di ya buah-buah dari keimanan kepada takdir. Nah, teman-teman sekalian, eh, pembahasan selanjutnya tentang takdir adalah seberapa penting sih sebenarnya keimanan kepada takdir ini dalam Islam. Mungkin karena jarang disebutkan, ya sebagian kita meremehkan hal. Ya sebagian orang menganggap, nggak apa-apa lah saya nggak beriman kepada takdir, yang penting saya sholat. Ya nggak apa-apa lah saya eh, masih ragu tentang takdir, yang penting saya udah haji. Ya nggak apa-apa lah saya masih abu-abu nih masalah takdir, mau beriman atau enggak, masih saya belum yakin. Yang penting saya udah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, teman-teman sekalian, ketahuilah bahwasanya beriman kepada takdir adalah salah satu pokok dari pokok-pokok keimanan yang jadi urutan keimanan 1 sampai 6 ini bukan masalah mana yang lebih utama, mana yang tidak. Ya, tapi keenam pokok ini harus ada secara bersamaan. Apabila salah satunya tidak ada dalam diri kita, atau apabila salah satunya belum sempurna ada pada diri kita, maka bisa dikatakan iman kita itu belum ada atau belum. Ya, jadi tidak boleh kita meyakini bahwasanya beriman kepada Allah yang lebih utama daripada beriman kepada kita. Jadi kalau kita sudah beriman kepada Allah, maka tidak mengapalah kalau kita masih ragu. Masalah ini adalah hal yang salah dalam memahami rukun iman. Ya, rukun iman adalah satu kesatuan yang harus sama-sama kita imani, harus sama-sama kita ketahui hakikatnya apa, dan harus sama-sama kita amalkan ya konsekuensi dari hal tersebut. Ya, jadi teman-teman sekalian, urgensi yang pertama dari rukun iman tentunya ya maksudnya urgensi yang pertama dari beriman kepada takdir adalah bahwasanya beriman kepada takdir adalah salah satu dari rukun iman yang ya salah satu dari rukun iman yang ya ini sudah banyak dalilnya, sudah disebutkan berkali-kali pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya, yaitu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika ditanya tentang keimanan, ketika Jibril datang kepada beliau bertanya tentang keimanan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang disebut dengan beriman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab suci Allah, kepada utusan-utusan Allah, kepada hari akhir, dan juga kepada takdir Allah, baik yang baik ataupun yang buruk. Ya. Bahkan dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah beriman, ya tidaklah seseorang itu dianggap beriman hingga dia beriman kepada 4 hal. Ya, dalam narasi yang lain, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang itu dianggap beriman hingga dia beriman kepada 4 hal. Yang pertama, ia bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ya, ba'asani bil haq, ya bahwasanya dia beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa kebenaran. Ya, wa yu'mina bil maut, ya dia juga harus beriman dengan kematian, ya dan dia juga harus beriman dengan kebangkitan setelah kematian, dan dia juga harus beriman dengan takdir. Jadi ada 4 dalam hadis ini disebutkan syarat seseorang bisa disebut sebagai seorang yang beriman. Pertama, beriman tentang 2 kalimat syahadat, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat berhak untuk disembah, dan juga bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan yang telah Allah utus dengan kebenaran. Yang kedua, beriman dengan adanya kematian. Ya. 3, beriman dengan adanya kebangkitan setelah kematian, dan yang keempat, beriman dengan adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga perlu kita ketahui teman-teman sekalian bahwa para ulama dari zaman dulu hingga saat ini, dari zaman sahabat hingga zaman sekarang, mereka semua sepakat bahwa beriman kepada takdir hukumnya adalah wajib, dan barang siapa yang tidak beriman kepada takdir berarti dia telah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang belum beriman kepada takdir
maka dia telah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya ya seorang sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang bernama Ubadah bin Samit, ya, ketika beliau akan meninggal, apa yang beliau wasiatkan kepada anak? Apa yang beliau wasiatkan kepada anaknya? Ya, beliau mengatakan, "Faman lam yu'min bil qadari khairihi wa syarrihi ahraqahu Allah azza wa jalla bin." Ya, teman-teman sekalian, ya, setelah menyebutkan wasiat beliau yang panjang, beliau mengakhiri wasiat tersebut dengan mengatakan, "Ketahuilah wahai Ananda, bahwasanya siapa saja yang tidak beriman kepada takdir Allah, baik yang baik ataupun yang buruk, maka Allah Subhanahu wa taala kelak akan membakarnya di api neraka." Jadi Ubadah mengungkapkannya dengan ungkapan yang keras. Ya, mungkin kalau dikatakan keluar dari Islam atau tidak beriman ini masih agak lembut. Tapi Ubadah mengatakan, "Ahraqahullahu azza wa jalla bin nar." Allah akan membakar dia nanti di hari kiamat dalam neraka. Allah akan membakar dia nanti di hari kiamat dalam neraka. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ada sebuah kisah yang mungkin ya perlu kita semua ketahui. Ya, salah seorang sahabat atau salah seorang tabi'in, ya, generasi setelah sahabat. Ya, ini saya perbanyak ya masalah ini karena perlu kita yakini tentang takdir. Perlu kita perkuat iman kita tentang takdir ini. Karena ini seringkali syaitan itu masuk dari jalan. Ya, seringkali ya keraguan akan Islam itu masuk dari jalan. Ya, jadi kita kisahkan bagaimana sih generasi-generasi terdahulu yang saleh ya menyikapi keraguan-keraguan yang mampir di hati mereka. Menyikapi keraguan-keraguan yang merasuki ya sanubari mereka tentang takdir. Jadi kisahkan bahwasanya salah seorang tabi'in yang bernama Ibnu Dailami, ya, Ibnu Dailami, salah seorang tabi'in, ya, beliau mengatakan tentang diri beliau. Ya, beliau mengisahkan tentang dirinya sendiri. Ya, perhatikan. Beliau mengatakan, "Waqa'a fi nafsi syai'un minal qadar. Khasyitu an yufsida alayya dini wa amri." Ya, beliau mengatakan, ya, suatu ketika aku sampai pada tahap ya keraguan yang luar biasa. Kata beliau. Mungkin beliau mencoba memikirkan tentang takdir lebih dalam, ya, tapi akhirnya beliau sampai pada titik di mana keraguan tentang takdir itu mulai masuk ke hati beliau. Waqa'a fi nafsi syai'un min al-qadar. Ya, aku merasa ya jiwaku ini, hatiku ini mulai meragukan tentang takdir. Khasyitu an yufsida alayya. Aku khawatir keraguan ini akan merusak agamaku seluruhnya. Aku khawatir ya keraguan ini jika dibiarkan begitu saja ya akan merusak agamaku seluruhnya. Kemudian beliau mengatakan, "Fa'ataitu Ubay bin Ka'ab." Maka aku pun mendatangi Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab adalah salah seorang ahli Al-Quran dari kalangan para sahabat. Ya, salah seorang ahli Al-Quran dari kalangan para sahabat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang meminta Ubay bin Ka'ab untuk membacakan Al-Quran kepada beliau. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan Nabi untuk meminta Ubay membacakan Al-Quran kepada beliau. Ya, sampai ketika itu Ubay bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Allah menyebutkan namaku? Apakah Allah menyebutkan namaku secara langsung kepada engkau?" Rasulullah SAW mengatakan, "Iya." Maka Ubay pun menangis. Ya, beliau terharu bahwasanya Allah sendiri yang memerintahkan Rasulullah untuk meminta Ubay secara khusus membacakan Al-Quran kepada beliau. Jadi Ubay bin Ka'ab ini adalah salah seorang sahabat yang terdekat dengan Rasulullah SAW, salah seorang ahli wahyu, salah seorang ahli Al-Quran yang paling mumpuni di kalangan para sahabat. Dan inilah sikap kita yang benar sekalian. Ketika mendapati keraguan tentang sesuatu, datang kepada para ulama, datang kepada para ustadz, tanya kepada mereka. Jangan kita berpikir-pikir sendiri, jangan kita baca-baca sendiri, jangan kita merenung-merenung sendiri, akhirnya syaitan semakin jauh membawa kita dari. Ya, perhatikan salah seorang tabi'in. Ya, beliau adalah seorang tabi'in, bukan manusia biasa seperti itu. Tapi beliau langsung datang kepada Ubay bin Ka'ab
radhiyallahu taala anhu, kemudian beliau Abul Munzir, ya wahai Abul Munzir, panggilannya Ubay itu adalah Abul Munzir. Innahu qad waqa'a fi nafsi syai'un min hadzal qadar, fa khasyitu ala dini wa amri. Fahaddithni min dzalika bi syai'in la'alla Allah an yanfa'ani bihi. Ya, beliau mengatakan, wahai Abul Munzir, ya wahai Ubay bin Ka'ab, ya sungguh aku telah merasakan adanya keraguan dalam diriku terkait takdir. Ya, aku merasakan aku ini belum benar ya beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka berikanlah aku suatu nasihat, berikanlah aku suatu wejangan, ya berikanlah aku suatu wasiat ya tentang takdir ini, agar jangan sampai agamaku rusak karena keraguan ini. Agar Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan manfaat kepadaku, ya tambahan keyakinan kepadaku melalui nasihat yang kau sampaikan. Ya, baru kata Ubay bin Ka'ab, ya perhatikan. Perhatikan apa jawaban Ubay bin Ka'ab. Beliau mengatakan, "Lau anna Allah azzaba ahla samawati wa ahla ardihi la'azzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Walau rahimahum walau rahimahum lakanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim." Ya, beliau mengatakan, ya wahai Ibnu Dailan, ketahuilah bahwasanya seandainya, ya ini insya Allah kisah ini akan kita jadikan penutup dari pertemuan. Ya ketahuilah bahwa seandainya Allah Subhanahu wa taala menyiksa, mengazab seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah menzalimi mereka. Ya, seandainya Allah Subhanahu wa taala memutuskan untuk menyiksa kita semua, makhluk-makhluk Allah yang ada di langit maupun di bumi, maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah zalim dengan perbuatan. Dan ketahuilah, seandainya Allah memutuskan untuk memberikan rahmat kepada mereka semua tanpa terkecuali, maka sungguh rahmat tersebut lebih baik bagi mereka dibandingkan amal ibadah yang pertama. Walau kana laka mislu jabali Uhudin dhahaban aw mislu jabalin tunfiquhu fi sabilillah ma qubila minka hatta tu'mina bil qadar fata'lama annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Ya, dan sesungguhnya wahai Ibnu Dailan, seandainya engkau memiliki emas, seandainya engkau memiliki emas sebesar gunung Uhud atau sebesar gunung manapun, kemudian engkau menginfakkan seluruhnya di jalan Allah, namun ternyata ya engkau tidak beriman kepada takdir, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sepeser pun dari infak tersebut. Allah tidak akan menerima sepeser pun dari engkau kecuali apabila engkau beriman kepada takdir, kecuali apabila engkau beriman bahwasanya apa yang telah Allah tetapkan atas engkau pasti akan menimpa engkau, dan bahwasanya apapun yang tidak Allah tetapkan atas engkau maka mustahil dia akan menimpa. Seandainya engkau memiliki emas sebesar gunung dan semuanya engkau infakkan, maka itu tidak akan berbuah pahala sedikit pun hingga engkau beriman bahwa segala yang telah Allah tetapkan pasti terjadi, dan segala yang tidak Allah tetapkan pasti tidak akan terjadi. Kemudian beliau mengakhiri, wa innaka in mitta ala ghairi hadza dakhaltan nar. Seandainya engkau wafat, perhatikan ini teman-teman sekalian, seandainya engkau wahai Ibnu Dailami wafat dalam keadaan tidak meyakini apa yang baru saja saya sebutkan tadi, maka engkau akan masuk ke dalam neraka. Perhatikan teman-teman sekalian, bagaimana Ubay bin Ka'ab tidak bertele-tele dalam menjelaskan masalah takdir. Sebagaimana yang tadi, ketika Rasulullah SAW didebat oleh kaum musyrikin,
Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan beliau untuk mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Saya tegaskan sekali lagi kepada kalian, wahai kaum musyrikin, bahwa segala sesuatu telah Allah ciptakan sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Nah, di sini Ubay bin Ka'ab pun sama, ya. Hanya menegaskan kepada Ibnu Dailami, wahai Ibnu Dailami, jika engkau mendapati keraguan ini, maka ini sekali lagi saya tegaskan bahwasanya engkau tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun sampai engkau beriman kepada takdir, dan seandainya engkau mati, wafat dalam keadaan tidak meyakini takdir, maka tidak peduli seberapa banyak amal engkau, tidak peduli seberapa banyak haji yang kau lakukan, tidak peduli seberapa banyak infak yang kau lakukan, tidak peduli seberapa banyak sholat yang kau lakukan, kau akan tetap dicemplungkan oleh Allah ke dalam neraka. Kemudian Ubay bin Ka'ab melanjut, wala alaika anta ya akhi Abdullah bin Mas'ud. Seandainya engkau meragukan apa yang aku ucapkan, wahai Ibnu Dailami, tidak mengapa. Silahkan datang kepada saudara. Ya, saudara di sini maksudnya rekan sesama sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala, salah seorang sahabat yang luar biasa, salah seorang sahabat senior, salah seorang ulama di kalangan para sahabat. Ya, silahkan datang kepada Abdullah bin Mas'ud, tanyakan kepada beliau tentang apa yang baru saja saya ucapkan. Kemudian Ibnu Dailami pun mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Fa'ataitu Abdullah bin Mas'ud fasa'altuhu fadzakara misla ma qala Ubay. Aku pun mendatangi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan ternyata apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud persis kata per kata seperti apa yang diucapkan oleh Ubay bin Ka'ab. Persis, teman-teman sekalian. Persis, ya, kata per kata sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab kepadaku. Dan kemudian beliau mengatakan, kalau engkau masih ragu juga, wahai Ibnu Dailami, masih meragukan apa yang aku sampaikan dan apa yang disampaikan oleh Ubay, maka silahkan datang kepada Hudzaifah. Hudzaifah, teman-teman sekalian, ya bisa dibilang salah seorang sahabat terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan julukan beliau ya adalah pemegang rahasia Rasulullah. Ya. Jadi Hudzaifah mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh sahabat yang lain. Ya, tentunya rahasia ini bukan masalah syariat, tapi masalah siapa saja nama-nama kaum munafik di kota Madinah. Ya, karena Rasulullah SAW tidak pernah menyebutkan secara langsung siapa saja sih kaum munafik di kota Madinah. Tidak pernah beliau sebutkan secara langsung. Ya, jadi beliau hanya mengabarkan list, ya, daftar nama-nama mereka kepada Hudzaifah. Ya, makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya memohon kepada Hudzaifah, wahai Hudzaifah, ada enggak nama saya di list ini? Kata Umar. Kemudian Hudzaifah mengatakan, saya tidak akan menyebarkan rahasia Rasul. Umar mengatakan, demi Allah wahai Hudzaifah, saya meminta kepada engkau atas nama Allah, ada enggak nama saya di list nama-nama orang? Ya, perhatikan, orang sekelas Umar khawatir kalau ternyata nama beliau ada di list daftar kaum munafik. Kemudian Hudzaifah mengatakan, demi Allah, nama engkau tidak ada wahai Umar, dan aku tidak akan lagi menjawab pertanyaan orang selain. Ya, jadi intinya teman-teman sekalian, Hudzaifah adalah pemegang rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, kalau engkau masih ragu, datang kepada Hudzaifah, tanya lagi. Ya, tanya lagi kepada Hudzaifah. Maka Ibnu Dailami pun pergi, datang kepada Hudzaifah. Ya, perhatikan sudah 3 ulama didatangi oleh Ibnu Dailami. Dan bukan sembarang ulama, bukan sembarang ustadz, tapi para sahabat yang luar biasa ilmunya. Ya, kemudian ternyata jawaban Hudzaifah ya sama dengan jawaban Ubay bin Ka'ab dan juga jawaban Abdullah bin Mas'ud kata per kata. Ya, dan terakhir Hudzaifah bin Yaman meminta kepada Ibnu Dailami untuk mendatangi sahabat yang terakhir. Ya, datangilah oleh engkau Zaid bin Thabit. Ya, Zaid bin Thabit, teman-teman sekalian, adalah seorang sahabat yang ditugaskan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu untuk mengumpulkan. Ya, jadi kalau kita lihat mushaf yang ada di tangan kita saat ini, ya siapa yang berjasa
mengumpulkannya? Jawabannya adalah Zaid bin Thabit. Jadi beliau bukan sahabat sembarangan. Ya, karena sahabat bertingkat-tingkat keilmuannya. Dan Zaid bin Thabit adalah salah satu yang terbaik di antara. Ya, terakhir, ya, Hudzaifah mengatakan datanglah Zaid bin Thabit. Ya, kemudian Zaid bin Thabit didatangi oleh Ibnu Dailami. Ya, kemudian Zaid bin Thabit mengatakan apa? Ya, Zaid bin Thabit mengatakan, ketahuilah, wahai Ibnu Dailami, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, seandainya Allah Subhanahu Wa Taala menyiksa seluruh penduduk bumi dan seluruh penduduk langit, maka itu sama sekali bukanlah sebuah kezaliman dari Allah. Dan seandainya Allah merahmati mereka semua, maka ketahuilah bahwasanya rahmat Allah lebih baik dari apa yang mereka perbuat. Dan seandainya engkau memiliki emas sebesar gunung Uhud atau sebesar gunung manapun, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerimanya dari engkau kecuali apabila engkau telah beriman, ya, kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk, dan engkau beriman bahwa apapun yang telah Allah tetapkan itu pasti akan terjadi, dan apapun yang tidak Allah tetapkan pasti tidak akan terjadi. Dan apabila engkau meninggal dalam keadaan tidak meyakini hal ini, maka engkau akan masuk ke dalam neraka. Ya, ternyata teman-teman sekalian, wasiat yang disebutkan oleh Ubay bin Ka'ab, kemudian juga disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, dan juga disampaikan oleh Hudzaifah ibnul Yaman, ternyata merupakan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Thabit, sahabat yang terakhir yang ditanya, menyatakan bahwasanya aku mendengar langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan hal tersebut. Jadi teman-teman sekalian, hadis ini penting untuk kita ingat, ya, bahwasanya apapun amal ibadah yang Anda lakukan, Allah sama sekali tidak akan menerimanya dari Anda, ya, sampai Anda beriman dengan benar pada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya sudah singgung sebelum bahwa ketika seseorang meragukan takdir, ketika seseorang tidak mau beriman kepada takdir, itu sejatinya dia tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sejatinya dia meragukan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak masuk akal bagi dia. Bagaimana bisa dalam saat yang bersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan segala sesuatu dan juga memberikan pilihan kepada para hamba. Enggak masuk akal bagi dia. Dia menyamakan antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang manusia tidak mampu melakukan hal itu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Kuasa untuk menentukan segala sesuatu dari awal, dan di saat yang bersamaan Allah memberikan pilihan kepada para hamba. Dan jika Anda meragukan hal itu, maka berarti Anda meragukan kemampuan dan kapasitas Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan semesta alam, sebagai Sang Maha Kuasa, sebagai Sang Maha Pencipta, sebagai Sang Maha Mengetahui dan Maha Mendengar, ya, sebagai Zat yang Maha Bijaksana. Dan ketika itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan lagi menerima apapun yang Anda perbuat. Tidak peduli seberapa banyak salat Anda, seberapa banyak nafkah yang Anda berikan dari jalan Allah. Jika Anda tidak beriman dengan benar kepada takdir, maka Allah tidak akan menoleh sedikit pun pada amal tersebut. Teman-teman sekalian, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Ya, sudah terlalu panjang sepertinya, sudah 50 menit lebih. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita taufiknya untuk bisa beriman dengan baik tentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pembahasan tentang takdir ini masih lumayan, ya. Kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya insyaallah taala, ya. Tapi sebagai penutup, ya, sebelum kita pindah ke sesi tanya jawab mungkin apabila ada, ya, saya akan membacakan suatu kisah lagi yang lumayan singkat. Ya, dikisahkan bahwasanya salah seorang tabi'in yang bernama Yahya bin Ya. Ya, untuk gampangnya kita ingat sebagai Yahya. Salah seorang tabi'in bernama Yahya, ya, datang ke Masjid Nabawi, ingin bertanya tentang takdir kepada salah seorang sahabat. Dan ternyata, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan orang yang beliau temui adalah salah seorang sahabat yang luar biasa ilmu, yang bernama Abdullah bin Umar, ya, putra dari
khalifah yang kedua, putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, Abdullah bin Umar ini adalah salah seorang sahabat yang dikenal sebagai orang yang paling semangat dan paling detail dalam mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setiap gerak-gerik Rasulullah beliau ikut. Ya, dari mulai cara berpakaian, cara pakai sandal, cara lepas sandal, di mana beliau berhenti, di mana beliau turun dari unta, bagaimana cara beliau naik unta, bagaimana beliau membayar seseorang yang eh, membekam beliau, kemudian di mana beliau berhenti di tengah-tengah perjalanan. Itu semuanya beliau hafal dengan detail dan beliau lakukan. Ya, oleh karenanya salah satu di antara kisahnya, ya beliau itu setiap kali sampai dari luar Madinah, ya beliau tidak pernah meninggalkan Madinah sampai beliau wafat. Tapi beliau kan kadang berhaji, mungkin ada urusan lain keluar dari Madinah, ya beliau selalu setiap kali kembali ke Madinah, beliau pertama kali datang ke Masjid Nabawi. Ya, sholat 2 rakaat, kemudian beliau mengucapkan salam kepada Nabi, jadi di depan makamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengucapkan salam kepada Abu Bakar, kemudian mengucapkan salam kepada ayahanda beliau, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ketika ditanya, ya mengapa engkau tidak langsung ke rumah? Ya beliau mengatakan, aku melihat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali kembali dari peperangan, dari haji, dari umrah, beliau tidak langsung pulang, tapi langsung ke Masjid Nabawi, salat 2 rakaat, baru kembali ke Kubah. Ya, jadi teman-teman sekalian, Abdullah bin Umar itu bukan seorang sahabat yang sembarangan. Ya, seorang sahabat yang luar biasa pengetahuannya tentang apa yang pernah disampaikan dan pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, jenis sandalnya, ya jenis pakaiannya, semuanya beliau hafal dan beliau praktekkan. Ya, maka apalagi masalah takdir. Ya. Yahya pun bertanya kepada Abdullah, wahai Abu Abdurrahman. Jadi Abdullah bin Umar, kunyahnya, panggilannya adalah Abu Abdurrahman. Beliau mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya di negeri kami. Jadi Yahya ini bukan orang Madinah. Ya, tadi saya sudah katakan bahwasanya Yahya ini sengaja mendatangi Masjid Nabawi untuk mencari ilmu, untuk bertanya tentang takdir. Karena keraguan tentang masalah takdir ini teman-teman sekalian terjadi di berbagai tempat. Ya, apalagi sepeninggal Rasulullah SAW. Terjadi di berbagai penjuru. Ya, terjadi di berbagai belahan bumi yang telah sampai Islam kepadanya. Ya, sampai Yahya sendiri bingung untuk menjawab. Akhirnya baru datang ke Madinah bertanya kepada Abdullah bin Umar. Wahai Abdullah bin Umar, sungguh di negeri kami ya ada beberapa orang, ya sekelompok orang yang mulai nih ya menanamkan kerancuan di tengah-tengah masyarakat tentang ya takdir. Ya, padahal mereka adalah orang yang rajin baca Quran. Perhatikan teman-teman. Yahya mengatakan, unasun yaqra'una al-Quran wa yatafakkaruna al-ilm. Ya, orang-orang ini, kata Yahya, adalah para qurra, para ahli baca Al-Quran. Dan orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu. Ya, jadi bukan orang-orang yang sibuk bisnis, gak pernah belajar. Atau orang-orang yang gak pernah sholat. Tapi orang-orang yang ahli Al-Quran dan selalu menuntut ilmu. Perhatikan. Yaqra'una Al-Quran wa yatafakkaruna al-ilm. Ini sifat kelompok tersebut. Ya, mereka rajin baca Quran, hafal qiraat, dan mereka selalu belajar ilmu. Ya, tapi ternyata apa? Yaz'umuna an la qadar wa anna al-amra unuf. Kata Yahya, akan tetapi mereka meyakini bahwasanya takdir tidak. Perhatikan teman-teman sekalian. Jadi orang yang tidak meyakini takdir bukan berarti preman-preman semua. Atau orang-orang yang nggak kenal agama. Bisa jadi keraguan ini muncul kepada seseorang yang rajin baca Quran dan rajin menuntut ilmu. Ya, bisa jadi, dan sering kali terjadi. Oleh karena Yahya mengatakan orang-orang ini, wahai Abdullah bin Umar, ya rajin baca Quran, rajin menuntut ilmu, tapi mereka mengatakan takdir Allah itu tidak ada. La qadar mereka. La qadar, tidak ada takdir. Wa annal amra unuf. Dan bahwasanya segala sesuatu ini terjadi begitu saja, mengalir saja begitu. Tidak ada ketentuan dari Allah. Allah tidak tahu menahu si anak yang baru lahir ini nanti ketika besar akan jadi orang kafir atau orang Islam. Allah nggak tahu. Ya. Sekarang ini si A lagi ikut ujian, nanti nilainya 80 atau 75, Allah nggak tahu. Nanti si fulan baru mulai usaha, ya ini nanti dia berhasil atau enggak, Allah nggak tahu.
Ya begitu saja jalan. Wa annal amra unuf. Mereka mengatakan segala sesuatu itu nggak ada takdirnya. Ya. Terjadi begitu saja. Allah baru tahu ketika sesuatu telah terjadi. Ini mereka mengatakan seperti itu. Ya, Allah baru tahu ketika sesuatu telah terjadi. Baru apa kata Abdullah bin, ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu merah wajah ketika mendengar ucapan ini. Ya, sebelum berucap sudah kelihatan dari wajah beliau kemarahan yang luar biasa. Ya, sudah kelihatan dari wajah beliau kemarahan yang luar biasa mendengar kelancangan seperti itu, teman-teman sekalian. Lalu beliau mengatakan, فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ. Ya, apabila engkau bertemu lagi dengan orang-orang itu, ya, nanti ketika engkau pulang ke negaramu, kabarkan kepada mereka bahwasanya saya, Abdullah bin Umar, berlepas diri dari mereka. Artinya kita bukan saudara lagi. Kita bukan lagi saudara seagama, udah putus hubungan. Ya, kalau engkau bertemu lagi dengan mereka, kabarkan kepada mereka bahwasanya aku berlepas diri dari mereka. Dalam artian apa? Udah kita bukan saudara seagama lagi. Udah beda agama kita sekarang. Sudah beda agama kita sekarang. Ya. Beliau mengatakan, wa innahum bara'u minni. Dan bahwasanya mereka nggak ada kaitan sama sekali dengan aku. Ya, jadi aku tidak ada kaitan dengan mereka dan mereka nggak ada kaitan sama sekali dengan aku. Nggak ada lagi kaitan agama, persaudaraan udah putus. Ya, putus dengan keyakinan mereka yang tadi. Kemudian beliau mengatakan, walladzi yahlifu bihi Abdullah, dan demi Allah, kata beliau, lau anna ahadahum, ya, lau anna li ahadihim mithla uhudin dhahab fa anfaqahu ma qabilallahu min hatta yu'mina. Ya, seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian dia infakkan di jalan Allah, maka Allah tidak akan menerima sepeser pun dari mereka hingga mereka beriman kepada takdir. Perhatikan teman-teman bagaimana narasi para sahabat berulang-ulang. Ya sudah 5 sahabat yang kita baca saat ini. Ya, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah bin Yaman, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Umar, semuanya nggak membuat argumen dari diri mereka sendiri. Enggak. Mereka hanya mengulangi apa yang Rasulullah sebutkan. Seandainya mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, mereka infakkan seluruhnya, Allah tidak akan menerima apapun dari mereka hingga mereka beriman kepada takdir. Ya, teman-teman sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita sampaikan pada saat ini bermanfaat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa yang melindungi kita dari waswas syaitan dan dari godaan-godaan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kualitas keimanan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa yang menganugerahkan kepada kita nikmat hidayah, ya, nikmat iman dan nikmat taufik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan ini. Ya, semoga Allah menjaga keislaman ini sehingga kita bisa wafat di atasnya dan kita bisa meraih husnul khatimah dan menjadi hamba-hamba yang Allah ridhai di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ana kembalikan kepada moderator. Jazakumullah khair. Wabarakallahu fiikum jami'an. Masya Allah. Syukron jazakallah khair Ustaz atas ilmu dan faedah yang sudah diberikan kepada kami hari ini. Semoga Allah senantiasa berikan kemudahan bagi Ustaz untuk senantiasa menyebarkan ilmu yang insya Allah bisa menjadi amalan bagi yang mendengarkan. Dan syukran jazakumullah khair bagi seluruh teman-teman yang telah hadir di sini di Majelis Online ANC Mengaji. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan menjadi amalan bagi semua. Karena pribadi bersama segenap penyelenggara mohon maaf apabila atas kekurangan baik secara teknis maupun secara dari sisi penyajian. Dan langsung saja di sini kita akan masuk ke bagian pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya bisa melalui chat ataupun raise hand di Clubhouse. Dan khususnya kepada para akhwat, bagi yang ingin bertanya diharapkan untuk tidak melembutkan suaranya. Anda naikkan satu penanya dulu dari Clubhouse.
Sepertinya tidak ada respon. Begitu, Ana naikkan penanya kedua, Bapak Saleh. Tafadhol Pak Saleh untuk langsung bertanya kepada Ustaz dan jangan lupa untuk menyalakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Pak Saleh. Diampuni segala dosanya, diberikan keselamatan dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin. Ustadz, kalau kita beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk, lalu kita berazam bahwa pada saat kita menerima takdir Allah yang baik, kita bersyukur. Kemudian pada saat kita menerima takdir Allah yang buruk, kita bersabar. Namun demikian, apabila kita berdoa atau memohon kepada Allah untuk dihindari dari keburukan atau dihindari dari takdir Allah yang sudah ditetapkan yang buruk bagi kita, apakah sikap semacam itu termasuk sikap yang tidak ridho terhadap takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan apakah doa itu bisa merubah takdir Allah yang buruk kepada kita? Itu aja Ustaz. Syukron, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara Ana di Clubhouse bagaimana Pak Agung dari tadi sejak 1 jam yang lalu? Apakah sudah ada perubahan? Saat ini kurang terdengar Ustaz di Clubhouse Ustaz. Kalau yang tadi setelah ada teguran dari Pak Agung, apakah sudah jelas? Sudah jelas, sudah jelas. Sudah jelas. Oh, jadi baru tidak jelas saat ini lagi? Iya, benar Ustaz. Baik. Mohon disampaikan lagi ya kalau terputus-putus lagi Pak Agung. Mohon maaf. Barakallahu fiik. Baik Ustaz. Sekarang bagaimana? Sudah jelas? Sudah jelas Ustaz. Baik. Ya, jadi teman-teman sekalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua. Berdoa meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang diucapkan oleh Pak Saleh tadi adalah hal yang sah-sah saja dan bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tetap, doa itu sejatinya adalah bagian dari usaha kita, ya, bagian dari usaha kita untuk meraih kebaikan yang kita inginkan. Ya, meskipun pada hakikatnya ya kita sebagai seorang mukmin adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu khair. Ya, seorang mukmin itu luar biasa ininya. Seorang mukmin itu luar biasa keadaannya. Ya, kalau dia ditimpa oleh keburukan, dia bersabar, dan kalau dia meraih kebaikan, dia bersyukur. Nah, jadi kita sebelum memulai setiap hari kita harus meyakini hal ini terlebih dahulu. Apapun yang terjadi hari ini, ya, baik itu yang saya sukai atau yang tidak saya sukai, maka itu sudah takdir Allah dan saya akan menerimanya dengan lapang dada. Seandainya itu kebaikan, saya akan bersyukur, dan seandainya itu keburukan atau hal yang tidak saya sukai, maka saya akan bersabar. Nah, kemudian apakah bersamaan dengan keyakinan ini kita tidak diperbolehkan untuk berusaha atau berdoa? Ya, jawabannya tentu tidak. Ya, jawabannya kita tetap harus berusaha. Perhatikan bagaimana saat perang Uhud, ya, Rasulullah SAW memakai baju besi beliau, memakai helm besi beliau, mengatur strategis demikian rupa untuk menghadapi serangan kaum musyrikin. Ya, beliau berdoa ya di pos komando. Ya, namun ternyata pada kenyataannya banyak dari kaum muslimin yang akhirnya terbunuh pada peperangan tersebut. Ya, kemudian juga misalnya pada kejadian ketika Rasulullah SAW terkena sihir, ya, atau ketika Rasulullah SAW ya memakan sebuah makanan yang telah diracuni oleh seorang perempuan Yahudi. Ya,
ini sudah terjadi, ya, menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun Rasulullah SAW selalu berdoa kepada Allah untuk berlindung dari hal-hal seperti ini, tapi ternyata sudah takdir Allah bahwasanya hal ini juga akan menimpa beliau. Dan kemudian beliau bersabar menghadapinya dan yakin bahwasanya itulah ketetapan Allah atas beliau. Ya, jadi teman-teman sekalian, sikap seorang mukmin terhadap takdir adalah meyakini bahwasanya, ya, sebagaimana diucapkan oleh Rasulullah SAW, annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ya, bahwasanya apa yang telah Allah tetapkan akan menimpamu, maka dia pasti akan menimpamu. Ya, dan namun apa yang telah Allah tetapkan tidak akan menimpamu, maka dia tidak akan sama sekali menimpamu. Nah, kemudian apa andil kita di sini? Ya, andil kita adalah berdoa dan berusaha. Ya, orang-orang yang mengatakan, untuk apa saya berdoa, untuk apa saya berusaha, kalau seandainya baik ya baik, kalau seandainya buruk ya buruk. Ya, ini adalah orang yang lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala dan berlagak tahu bahwasanya Allah mentakdirkan kebaikan atau keburukan untuk dirinya. Ya, kita tidak pernah tahu, ya, secara persis apa yang Allah takdirkan atas kita. Ya, apakah kebahagiaan ataukah kesengsaraan? Ya, tidak pernah tahu. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tetap berdoa dan berusaha. Ya, kita terus berprasangka baik kepada Allah, berharap bahwasanya apa yang tertulis dalam catatan takdir kita adalah kebaikan untuk kita. Ya, karena kita berdoa dan kita berusaha. Jadi sekali lagi, teman-teman sekalian, berdoa dan berusaha, ya, sama sekali tidak bertentangan, ya, dengan keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya, ya, seorang yang beriman dengan benar kepada takdir Allah adalah seseorang yang terus berdoa dan terus berusaha, namun di saat yang bersamaan ia menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ridho dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ya, baik itu berupa hal yang ia sukai maupun hal yang tidak ia sukai. Semoga jelas jawabannya, Saleh. Barakallahu fiik. Baik Ustadz, Afwan, ini berikutnya ada satu penanya tapi di kolom chat. Afwan, Ana mungkin oke. Mungkin Ana bacakan di sini karena di sini ada hadis. Afwan Ustadz, ini Ana kurang paham hadisnya. Inti dari pertanyaannya adalah mengenai sebuah penjelasan sebuah hadis, apakah makhluk yang ada di paling tinggi adalah kitab dan bukan arsy? Jazakallah khairan, Ustaz. Ya, Anda sudah baca ini hadisnya, Pak. Saya sudah lihat di kolom chat. Hadisnya, lamma qadallahu al-khalqa kataba fi kitabih fa huwa indahu fawqal arsy inna rahmati ghalabat ghadabi. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memutuskan penciptaan, ya, Allah Subhanahu wa taala menulis di kitabnya, yaitu di Lauhul Mahfuz. Ya, dan ia ada di sisinya di atas arsy. Ya, inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku ghalabat ghadabi, ya, mendahului kemurkaanku. Pertanyaannya adalah apakah makhluk yang ada di paling atas atau di paling tinggi adalah kitab bukan arsy? Jazakallah khair. Wallahu alam, ana sendiri kurang begitu pasti tentang urutan ketinggian makhluk ini. Ya, tentang urutan ketinggian makhluk ini. Yang saya tahu adalah urutan besarnya. Ya, urutan besarnya. Ya, urutan besarnya makhluk tersebut. Ya, seperti misalnya arsy itu lebih kecil daripada kursi. Ya, kemudian arsy lebih besar daripada langit-langit dan bumi. Ya, tapi kalau masalah ketinggiannya, ya, saya wallahu alam belum tahu. Ya, mungkin nanti jika ada pengetahuan terkait hal ini akan saya jawab insyaallah. Barakallahu fiik. Jazakallah khair Ustaz. Sepertinya
Kalau di Clubhouse sudah tidak ada, mungkin teman-teman di Zoom, apakah ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz Afif? Sepertinya tidak ada sih Ustadz. Mungkin juga kita akan langsung saja. Mungkin ada kesimpulan yang ingin disampaikan dari kajian hari ini Ustadz Afif? Langsung Sepertinya sudah cukup Pak Agung kesimpulan. Kita sebagai penutup tadi yang hadis yang terakhir sudah saya sebutkan. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi karena ini pembahasannya belum selesai ya, pembahasan masalah takdir. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya Insya Allah. Jazakumullah khair. Silahkan ditutup saja Pak Agung. Barakallah. Baik Ustadz, mungkin kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah hadir. Syukran jazakumullah khair, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru kita Ustadz Afif. Hafizahullah taala. Syukran jazakumullah khair Ustadz. Barakallahu fiik. Ana izin untuk menutup Zoom dan Clubhouse ya Ustadz. Jazakallah khair Ustaz. Semoga sehat-sehat. Teman-teman juga pamit. Sehat selalu Ustadz. Barakallah, Allah yubarik fiik.